Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Atela Fajri dengan NIM 3332401, praktikan penelitian operasional 1, kelompok 25, shift 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan linear programming dengan metode Big M, menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Sengaja kita masuk ke soalnya. Oke, di soal dijelaskan, toko Ananda merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang konveksi di kota Cilegon yang memproduksi 4 jenis seragam sekolah, yaitu seragam SMA perempuan, seragam SMA laki-laki, seragam SMP perempuan, dan seragam SMP laki-laki. Toko Ananda memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi dalam proses produksinya. Persediaan bahan kain yang dimiliki hanya cukup untuk memproduksi kombinasi keempat jenis seragam maksimal 122,5 unit, di mana 2 unit untuk seragam SMA perempuan dan 2 unit untuk seragam SMA laki-laki, serta 1,5 unit untuk seragam SMP perempuan dan 1,5 unit untuk seragam SMP laki-laki. Selain itu, kapasitas waktu kerja mesin jahit yang tersedia maksimal 290 jam, dengan kebutuhan waktu untuk membuat 1 unit seragam SMA perempuan selama 1 jam, SMA laki-laki 7 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki 6 jam. Perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan kontrak pesanan. Kontrak pertama mewajibkan setiap unit seragam SMA perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja, dan setiap unit seragam SMA laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Kontrak kedua juga mewajibkan unit seragam SMP perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja, dan setiap unit seragam SMP laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Selain itu, total produksi seragam SMA baik perempuan maupun laki-laki harus berjumlah tepat 35 unit, dan total produksi seragam SMP baik perempuan maupun laki-laki juga harus tepat 35 unit. Adapun keuntungan per unit jenis seragam disajikan pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan jumlah produksi optimal dari masing-masing jenis seragam dan keuntungan maksimal yang diperoleh. Baik, untuk software yang pertama, di sini saya menggunakan software Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, kita harus mengubah permasalahannya ke dalam bentuk model matematikanya terlebih dahulu. Karena di sini fungsi tujuan kita adalah untuk memaksimalkan keuntungan, maka di sini kita tulis Zmax, dan untuk fungsi tujuan di sini sudah saya bagi dengan 10.000 agar angkanya tidak terlalu besar. Fungsi tujuannya adalah 9x1 ditambah 9x2 ditambah 7x3 ditambah 7x4, di mana variabel x1 ini adalah variabel untuk seragam SMA perempuan, X2 adalah variabel untuk seragam SMA laki-laki, X3 adalah variabel untuk seragam SMP perempuan, dan X4 adalah variabel untuk seragam SMP laki-laki. Selanjutnya di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama di sini adalah fungsi kendala untuk ketersediaan bahan kain, yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah 1,5x4, kurang dari sama dengan 122,5. Terus fungsi kendala yang kedua adalah fungsi kendala untuk kapasitas waktu kerja mesin jahit, yaitu X1 ditambah 7x2 ditambah X3 ditambah 6x4 kurang dari sama dengan 290. Fungsi kendala yang ketiga adalah fungsi kendala untuk kontrak pemesanan seragam SMA, yaitu 8x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. Yang fungsi kendala yang keempat adalah 8x3 ditambah 6x4 sama dengan 240. Ini adalah fungsi kendala untuk kontrak pemesanan seragam SMP. Selanjutnya, fungsi kendala yang kelima adalah fungsi kendala untuk total produksi seragam SMA, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 35. Fungsi kendala yang keenam adalah fungsi kendala untuk total pemesanan, total produksi seragam SMP, yaitu X3 ditambah X4 sama dengan 35. Ini ada, yang terakhir ada fungsi non negatif, di mana X1, X2, X3, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Artinya nilai X1, X2, X3, dan X4 di sini tidak boleh bernilai negatif. Dan jika kita sudah membuat model matematikanya, selanjutnya kita harus mengubahnya ke dalam bentuk baku. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk baku, kita harus perhatikan simbol pertidaksamaan dan persamaannya. Jika simbolnya kurang dari sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel slack dengan simbol S1, S2. Selanjutnya, jika simbolnya adalah sama dengan, maka kita harus menambahkannya variabel artificial, yaitu di sini ada A1, A2, A3, A4. Dan karena di sini fungsi tujuan kita adalah untuk memaksimalkan, maka konstanta dari variabel artificialnya adalah negatif n. Jadi di sini kita akan mengisi tabel simplex. Untuk mengisinya di sini basic variabel kita isi semua variabel yang kita punya. Itu ada x1, x2, x3, x4, s1, s2,
A1, A2, A3, A4. Dan CJ di sini kita isi dari konstanta masing-masing variabel dari fungsi tujuan. Ini ada 9. Untuk BV di sini kita isi A1, A2, A3, A4, 1, 2. Dan untuk CB-nya kita isi juga konstanta dari masing-masing variabel itu. Oke, sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi nilai dari masing-masing variabel ini. Untuk baris A1, kita akan mengisinya dengan fungsi kendala yang memiliki variabel A1. Di sini, fungsi kendala yang memiliki variabel A1 adalah fungsi kendala yang ketiga. Itu satunya adalah 8, S1 6, S2 0, S1 0, S1 0, S2 0, A1-nya 1, A3 0, A4-nya 0. Dan untuk solusinya ini kita isi nilai kanannya itu 240. Dan juga ke variabel-variabel selanjutnya. Ini A2 berarti kita isi dengan si kendala yang keempat, yaitu 1, 0, 0, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 240. Lalu untuk yang A3, berarti kita isi dengan si kendala yang kelima, yaitu satunya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4. Empatnya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 4. Yang satunya kita isi dengan fungsi kendala yang pertama, yaitu 2, 2, 1,5, 1,5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, terus 22,5. Dan yang terakhir kita akan isi dengan fungsi kendala yang kedua, yaitu satunya 1, 2,7, 6, 0, 1, 0, 0, 0, 0, nya 290. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengisi baris ZC dengan cara mengalihkan kolom X1 dengan kolom CBI, lalu menjumlahkannya. Jadi di sini kita kali 8 kali negatif M, 0 dikali negatif M, 1 dikali negatif M, 0 dikali negatif M. Dan untuk yang 2 ini bisa kita abaikan karena nilainya adalah 0. Dan sini berarti hasilnya adalah negatif 9. Lalu lakukan hal yang sama sepanjang baris ZJ ini. Oke, dan untuk solusinya itu kita kalikan kolom solusi dengan kolom CBI, lalu kita jumlahkan semuanya. Akan didapat hasil negatif 550. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom ZJ dikurang ZJ ini. Berarti ZZ-nya adalah negatif 9M dikurang CJ 9, terus 9M dikurang 9, negatif 7M dikurang 9, negatif 9M kurang 7, negatif 7M kurang 7, 0, 0, negatif M dikurang negatif M sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, kita sudah mengisi baris Z, J dikurang CJ. Selanjutnya kita akan mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, kita harus mencari nilai negatif terbesar dari baris ZJ dikurang CJ ini. Untuk nilai negatif terbesarnya adalah di kolom X1 ini, yaitu negatif 9M dikurang 9. Nah, ini kita akan tandai dulu untuk kolom kuncinya. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci. Untuk mencari baris kunci, kita harus mengisi nilai indeks terlebih dahulu. Nilai indeks ini didapat dari rumus solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita drag ke bawah. Ini kita baca karena ini dibagi dengan 0. Nah, untuk nilai indeks terkecil di sini adalah 30. Maka otomatis baris ini akan menjadi baris kunci. Karena untuk menentukan baris kunci adalah dengan menentukan nilai indeks dengan nilai positif terkecil. Itu di sini adalah 30. Sini kita tandai biru. Oke, selanjutnya kita akan mencari
nilai kunci. Nilai kuncinya itu adalah didapat dari perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Hitungannya di sini adalah di angka 8. Pindahin nilai kuncinya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke iterasi 1. Ini kita bisa copy aja ininya. Masih sama. Oke. Oke. Nah, untuk di iterasi 1 ini, nilai BV di sini berubah karena untuk X1 ini menjadi variabel masuk dan A1 di sini menjadi variabel keluar. Oke, jadi di sini kita tulis A1 kita gantikan dengan X1, kita A2, A3, A4, S1, S2. Oke. Dan untuk CBI-nya juga kita akan menyesuaikan konstanta dari masing-masing variabel. Nah, di sini X1 variabel adalah konstantanya ada 9, yang berarti F, 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 0, 0. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai baru dari masing-masing variabel. Nah, di sini karena X1 merupakan variabel masuk, maka untuk mencari nilai barunya adalah dengan cara membagi nilai lama dengan nilai kunci. Nilai kuncinya di sini adalah 8. Kita pilih 8. Lalu untuk nilai kuncinya di sini kita kunci sebanyak 1 kali. Dan kita drag ke samping. Oke. Selanjutnya, untuk variabel lainnya karena mereka bukan variabel masuk, lalu untuk mencari nilai barunya adalah dengan cara mengurangi nilai lama. Nilai lama ini akan kita kurangi dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci, lalu dibagi dengan nilai kunci. Nah, untuk yang kolom kuncinya akan kita kunci sebanyak 3 kali. Baris kuncinya kita kunci sebanyak 2 kali. Dan nilai kuncinya kita kunci sebanyak 1 kali. Agar bisa kita drag ke samping dan ke bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi baris ZJ. Untuk mengisi baris ZJ ini, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara mengalihkan kolom X1 dengan CBI, lalu menjumlahkannya, dan seterusnya. Untuk kolom X1 ini kita isi dengan 9, S2 kita 9, kita tutup 0,25, dan kita dapat 6,75, dan kita isi negatif 9, 0,125 ditambah 1,125, tekan dengan 200, 10, kurang, lalu untuk baris ZC min CJ-nya, yaitu sini 0. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kuncinya masih sama dengan cara sebelumnya, yaitu dengan cara mencari nilai negatif terbesar dari baris ZC min CJ. Untuk nilai negatif terbesar dari baris ZC min CJ ini ada di kolom X3 dengan nilai negatif 9M dikurang 7. Maka di sini kita akan tandai untuk kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Sebelum mencari baris kunci, kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan cara membagi solusi dan kolom kunci. Kita drag ke bawah, bisa kita strip. Oke. Untuk baris kuncinya itu kita pilih baris dengan nilai indeks paling kecil, yaitu di sini ada 30 pada baris A2. Kita tandai sebagai baris kunci. Nah, dan untuk nilai kuncinya adalah di angka 8 karena
Di sini adalah perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Kita tandai dengan warna merah. Oke, karena di sini nilai Z min CJ-nya masih ada yang bernilai negatif, maka di sini kita belum mencapai solusi optimal. Karena untuk mencapai solusi optimal, semua nilai Z min CJ di sini harus bernilai lebih besar sama dengan 0, atau tidak boleh ada yang bernilai negatif. Maka kita akan melanjut ke iterasi selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya telah membuat penyelesaiannya. Oke, kita lihat di sini iterasi kedua. Nah, sebelumnya di iterasi 1 yang menjadi variabel masuknya adalah S3 dan variabel keluarnya adalah A2. Di sini variabel A2 kita gantikan dengan X3. Selanjutnya, sama seperti iterasi sebelumnya, kita akan mencari nilai baru dan untuk nilai baru pada variabel masuk kita bagi nilai lama dengan nilai kunci. Dan untuk variabel lainnya kita kurangkan nilai lama dengan kolom kunci dikali baris kunci dibagi nilai kunci. Oke, maka mendapat hasil seperti ini. Lalu kita cari ZY-nya seperti sebelumnya, yaitu dengan cara mengkalikan kolom variabel ini dengan kolom CBI. Lalu dijumlahkan. Selanjutnya, sudah kita cari nilai ZY min CJ-nya, lalu kita tentukan nilai negatif paling besarnya, itu ada di sini, dan ini akan menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita akan menghitung indeksnya untuk mencari baris kuncinya. Dan untuk baris kuncinya di sini kita dapat di A3 karena nilai indeks paling kecil adalah di 20 ini. Tuh, karena di sini juga masih ada nilai negatifnya, maka kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Dan untuk iterasi ini juga kita lihat di unit yang CJ-nya masih bernilai negatif. Lalu kita akan lanjut ke iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat ini bisa kita lihat pada baris Z min CJ-nya sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif atau semua sudah lebih besar sama dengan 0. Artinya, pada iterasi keempat ini kita sudah mencapai solusi optimal, di mana nilai S1-nya adalah 15, X2-nya 20, X3-nya 15, dan X4-nya 20, dengan keuntungan maksimalnya di 560. Nah, karena sebelumnya kita bagi dengan 10.000, maka di sini kita kali lagi dengan 10.000, jadi keuntungan maksimal adalah di 5.600.000 rupiah. Oke, untuk penyelesaian selanjutnya, di sini saya menggunakan software POM. Untuk langkah pertama, kita akan menuju modul, lalu pilih linear programming, klik new, dan untuk number of constraints saya kita pilih 6, kita memiliki 6 fungsi kendala, dan number of variable kita pilih 4, kita memiliki 4 variabel. Waktu ketiga kita pilih maximize, karena kita ingin memaksimalkan keuntungan. Klik OK, ya sudah. Dan untuk constraint-nya ini bisa kita ubah sesuai dengan kendala yang kita miliki. Selanjutnya di sini kita akan mengisi nilai dari masing-masing fungsi. Pertama di sini kita akan mengisi nilai dari fungsi tujuan sini 91, 2, 3, 7, 4. Dan untuk fungsi kendala bantainya itu ini ada 2x1, 2x2, 1,5, 3, 1,5, 4, kurang dari sama dengan 122,4. Dan untuk fungsi kendala fungsi lainnya adalah 1x1, 7x2, 1,3, 0x4, kurang dari sama dengan 240. Dan untuk fungsi kendala kotak kesamanya adalah 8x1, 6x2, 3 dengan sama dengan 0, jadi sama dengan 240. Dan untuk kotak kesamanya, S1 dengan 0, X3 dengan 8, X4 dengan 6, sama dengan 240. Dan untuk total produksi samanya, di sini kita 1, X2 dengan 1, X3 dengan 0, ini sama dengan 35. Dan untuk total produksi sampai, X3 dengan 1, X4 dengan 1, sama dengan 5. Oke, jika kita sudah mengisi semuanya, lalu kita klik solve. Nah, maka akan didapat hasil seperti Excel sebelumnya. Itu di mana nilai X1-nya 15, X2-nya 20, X3-nya 15, X4-nya 20, dengan keuntungan maksimal di sini 560, lalu kita kali dengan 10.000, yaitu 5.600.000 rupiah. Oke, jadi kesimpulan yang didapat dari video kali ini adalah baik menggunakan software Microsoft Excel maupun PowerPoint, solusi optimal yang didapat dari permasalahan tersebut adalah nilai X1-nya sebesar 15, X2-nya 20, X3-nya 15, dan X4-nya 20. Dan keuntungan maksimalnya di 5.600.000 rupiah.